Saka Tatal yang dijadwalkan dalam surat panggilan pemeriksaan sebagai saksi sejatinya akan diperiksa hari ini. Namun ia memilih tidak menghadiri panggilan pihak penyidik dengan beralasan tidak memiliki biaya perjalanan dari Cirebon ke Bandung. Saka Tatal dan pihak warga lebih memilih jika pemeriksaan Saka digelar di Mapolres Cirebon Kota. Teman-teman media bisa mengungkap semuanya lah biar cepat clear. Soalnya netizen ini bukan masalah makin pinter. Teman saya si Egiri Prapung jadi sasaran. Tahu yang kupingnya gede. Netizen kan pengennya ngaranya dia. Keluarga Linda? Saya kan, keluarga Linda kan tidak terlibat apa-apa di film ini. Jadi hanya khusus untuk keluarga Vina? Pasti, karena keluarga Vina terlibat dari... Komen sama Andi Malinda. Gua nggak ada gila-gila royalti, Beb, katanya. Dan satu lagi, ini yang luar biasa. Ternyata sinkron. Ada 2 saksi lagi yang memang teman kerjanya Peggy Setiawan itu muncul. Ibunya masih melayani nggak? Ya gimana ya orang namanya suami terpaksa lah. Oh, masih suka ketemu? Ya dia sering pulang. Yo, Mang Santai People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, Abu yang ngebet pen keluar dan Pakun juga yang ngebet pen keluar. Dua tapi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan di cengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan di cengkling. Yo. Yes. Ada pergeseran topik nih dari rencana kita yang tadinya niatnya hari ini membahas rekonstruksi yang sebelumnya sudah dijadwalkan Jumat malam atau tadi malam. Iya. Ternyata diundur. Itu pun aku ngehnya saat melihat wawancara Pak Tony, kuasa hukum dari Peggy dan teman-temannya yang katanya diundur rekonstruksinya karena kalau kata Pak Tony sih kan ada pemeriksaan teman-temannya Peggy gitu. Nanti kayak gimana kita kasih highlightnya sedikit. Oke. Terus juga ada yang menarik nih. Ini Saka berulah mulu Saka. Kenapa? Ada info dari Metro katanya Saka Tatal mangkir dari panggilan penyidik. Yang harusnya dijadwalin kemarin alasannya. Oh berarti barengan harusnya ya? Iya, karena kan ada case baru nih. Saka juga kan hitungannya walaupun sudah bebas dia kan dulu dinyatakan terlibat kan udah ada putusannya ya mau dipanggil sama penyidik gitu untuk dimintai keterangan. Mangkir alasannya membagongkan. Kita meluncur dulu. Cus. Ininya. Yes. Dari Metro TV. Saka Tatal mangkir dari panggilan penyidik. Captionnya Saka Tatal salah satu terpidana yang saat ini sudah bebas ya kasus Vina Cirebon mangkir dari panggilan penyidik di Reskrimum Polda Jabar sebagai saksi. Ini alasannya. Ceki wow. Play. Saka Tatal, salah satu terpidana kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki, memilih mangkir dari panggilan penyidik di Reskrimum Polda Jabar sebagai saksi. Saka Tatal mangkir dengan alasan tidak memiliki biaya untuk berangkat dari Cirebon ke Bandung. Tim penyidik di Reskrimum Polda Jawa Barat memanggil Saka Tatal yang telah bebas menjalani hukuman penjara selama 8 tahun. Saka Tatal yang dijadwalkan dalam surat panggilan pemeriksaan sebagai saksi sejatinya akan diperiksa hari ini. Namun ia memilih tidak menghadiri panggilan pihak penyidik dengan beralasan tidak memiliki biaya perjalanan dari Cirebon ke Bandung. Saka Tatal dan pihak warga lebih memilih jika pemeriksaan Saka digelar di Mapolres Cirebon Kota. Permintaan tersebut sudah disampaikan pihak penyidik melalui kuasa hukumnya, namun tidak mendapatkan respon. Meski menolak diperiksa di Polda Jawa Barat karena tidak ada biaya perjalanan, namun keluarga dan kuasa hukum Saka Tatal menjamin bahwa Saka Tatal tidak akan lari atau menghilang dari panggilan pihak kepolisian. Jelajahi cara baru. Tidak akan lari atau menghilang ya, ini udah ada panggilan aja nggak datang dengan alasan ongkos oke lah. Terus dia ngasih opsi dia maunya kalau dipanggil di Polresta Cirebon. Aku mikir nih Saka Tatal sama Bu Titin kenapa sih kok sama-sama picky gitu pemilih. Iya. Ya enggak, kita ingat aja Bu Titin waktu itu dia pengennya ditanya atau ngobrol sama orang-orang yang udah baca kasusnya dia gitu. Gak mau ditanya-tanya, gak mau diinvestigasi. Iya. Kok picky banget gitu. Ini kan kasusnya ya memang lagi di proses di Polda Jabar. Maksudku kalau memang Bu Titin, aduh gue gak punya sebagai kuasa hukum yang mungkin pro bono kali ya. Nggak ada budget nih buat nganter atau ngongkosin Saka ke sana gitu. Ya mungkin bisa dititipin sama si Pak Tony gitu. Kemarin Pak Tony bawa 3 orang loh. Iya titipin aja Pak, nitip dong 1 Pak, ini nggak ada ongkos naik mobil ini tim kuasa hukumnya Bapak gitu. Makanya ngobrol ya. Iya maksudku terus
diundangan atau diundang untuk melakukan penyidikan, Mm-mm. ya nggak, dimintai keterangan gitu kan sebagai saksi gitu ya. Mm-mm. Nggak bisa, nggak ada ongkos. Saya maunya kalau di Polresta Cirebon, kan diprosesnya di Polda Jabar, Saka. Iya. Ente kok bebas, enteng banget milih-milih gitu, tolonglah. Kan dia sendiri nih, Saka nih yang trigger adanya pergeseran viralitasnya kan Saka. Iya. Sekarang dimintai keterangan sebagai saksi, Mm-mm. ya pasti nanti akan berhubungan. Kamu kenal sama Peggy nggak? Bener nggak Peggy? Pasti kayak gitu. Kenapa dia tidak Iya. mau? Mm-mm. Sampai banyak tuh komenan tuh. Apa kayak tuh? Cirebon Bandung berapa sih tak bayar PP katanya. Tuh sampai ada yang mau diongkosin sama netizen tuh ya. Terus love story juga tuh. Maaf aku tanya, Bandung ke Cirebon jauh tah gitu, jauh kah? Kalau menurut pengakuan dari Bondol, dari terminal lebih panjang sekitar berapa? 3 jam lah gitu ya. 8, 9, 10, 11 ya 3 jam. Nah dari Putra nih, Saka dan neneknya panik gak nyangka Mel-Mel jadi saksi. Ya apakah, jadi kita mencocokologi ya, Iya. apakah dengan munculnya Mel-Mel yang berstatement di TV One bahwa iya Saka terlibat Iya, gitu. Saka ada di lokasi. Saka ada gitu di ya. lokasi gitu. Terus jadinya panik, itu tidak se-speak up kemarin. Iya. Kenapa? Bahkan teman-teman wartawan juga berhasil mewawancarai ya, walaupun yang diwawancarai akhirnya kakaknya Saka. Kakaknya. Nggak tahu Sakanya sibuk kali. Iya, padahal kan kemarin dia nongol terus gitu ya. Tapi belakangan ini benar kata Mamang yang berapa hari lalu gitu kan, Saka kemana ya, kok nggak nongol lagi gitu. Ini bahkan mau diwawancara pun dia nggak nongol, malah kakaknya yang nongol kan. Kita kasih nextnya. Cus. Ninyo. Yes. Dari Kompas TV News. Kakak kandung Saka Tatal, Jaka Putra, mengungkapkan alasan adiknya tidak bisa memenuhi panggilan Polda Jabar terkait pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus. Oke. Keluarga tidak punya uang untuk ongkos ke sana, tidak ada, inginnya di Cirebon saja gitu. Soal masalah biaya. Ya kan gimana ya? Ceki-ceki bawah deh. Play. Surat memanggil buat Saka. Dipanggil Ke Polda. kapan suratnya diterima? Tanggal 28, tanggal 28 sore, setengah 5-an lah. Terus untuk diperiksa kapan? Hari Jumat jam 1-an. Hari ini ya? Iya hari ini. Kenapa mas nggak bisa hadir itu? Ya karena keluarga juga nggak punya uang buat ongkos ke sana, itu nggak ada. Sudah ada permintaan untuk dipindah ke sini pemeriksaannya atau seperti apa? Ya paling kalau ini dari keluarga, kalau dari Cirebon nggak apa-apa. Ya. Pengennya di sini. Iya pengennya di Cirebon aja. Nggak kasih ke Bandung. Nggak ke Bandung. Soalnya masalah biaya apa, buat makan, buat apa. Repot juga. Iya repot. Siap ya untuk Iya kalau di Cirebon nggak apa-apa. Tapi pihak keluarga meyakini bahwa Saka siap untuk memberikan kesaksian. Ya siap. Gimana kondisi Saka? Alhamdulillah baik. Dalam surat terkait apa sih mas? Ada nggak dijelaskan pemeriksaannya? Nggak dijelasin, ini cuma ini. Cuma buat saksi doang. Sebagai apa? Bisa dibacain. Saksi dalam perkara dugaan tidak pidana perlindungan anak. Kan ini gimana ya? Kemarin tuh kan, ya mohon maaf ya kalau salah ya. Kemarin tuh kan diundang ya di TV One berapa kali gitu ya. Terus ada beberapa di, aku nggak tahu kalau di YouTube ya. Iya. Tapi kalau di TV setauku ada transport sama, ya ada budgetnya, budgetnya sejuta mah ada, mungkin ya gopek sejuta, kurang tahu juga ya. Tapi setauku kalau di TV mah ada budgetnya gitu kan. Dan itu bisa ke Jakarta gitu. Ya, maksudku jangan hanya karena ini tidak berfokus sama problemnya dia. Jadi kan dia dipanggil sebagai saksi untuk problem yang berbeda nih, sebagai benar enggak Peggy Setiawan, kalau yang aku tangkap ya, Peggy Setiawan itu pelakunya atau enggak gitu. Terus ya gimana ya, nggak bisa dipaksain sih kalau di alasan ada kendala biaya, nggak ada uang, gimana ya. Ya kalau Tapi kalau menurutku Mang, ini kan ada pengacaranya gitu. Ya setidaknya yang aku nggak minta Bu Titin buat ngebiayain Saka buat transport gitu ya. Enggak, ya setidaknya dikomunikasikan gitu kan. Pasti punya punya kontak polisinya atau kayak gimana gitu, bilang aja. Bener setuju. Kan surat itu nggak sekonyong-konyong pagi datang siang berangkat lo ya. Iya. Setauku enggak ya, ada kayak ancang-ancang berapa hari gitu. Dikondisikan gitu. Ya bener diobrolin. Tapi nggak tahu boleh nggak sih request pindah aja periksa pemeriksaannya sebagai saksi. Aku nggak tahu tuh boleh nggak request kayak gitu tuh. Iya, atau enggak sih menurutku ya Mang ya. Mungkin kalau misalnya memang bisa Ibu Titin konfirmasi gitu kan ke pihak polisi nggak ada biaya, ya mungkin bisa dibantu sama pihak kepolisian juga dijemput gitu. Atau kayak gimana. Tapi kalau menurutku yang paling enak mah ya,
numpang sama mobilnya Pak Tony. Iya Numpang sama sih. mobilnya Pak Tony kan dia juga sekalian tuh Jumat malam tuh ada pemeriksaan gitu. Iya. Numpang aja Pak Tony sekalian tuh numpang. Kita kan sama-sama pengacara CS bro gitu. Gak ada budget di Saka gitu. Iya. Kalau kayak gini kan jadi di mata netizen kesannya lu siapa minta-minta request milih. Iya. Tolong Jadinya kan jadi bikin kecurigaan juga, kenapa nggak mau kesana dengan alasan biaya aja, biaya nggak ada biaya cuman alasan doang mungkin bisa Iya, kayak jadi gitu. banyak banget asumsi-asumsi netizen gitu. Yang paling aku tangkap sih paling banyak sih ya karena ini bukan spotlightnya ke dia lagi gitu, dia jadi kayak ogah-ogahan gitu. Padahal kan ya sedikit banyak dia yang mencetusnya tuh. Iya. Tolonglah. Dan ini pun saat wartawan datang ke rumahnya Bu Titin ya, di mana tempat keluarga Saka sama keluarga Sudirman yang katanya nginep karena ada intervensi-intervensi segala macem. Itu pun bukan Saka yang muncul gitu, kakaknya beserta Bu Titin. Apa jangan-jangan dari kamar buat ke bawah juga nggak punya ongkos gitu. Kayak ya wajar menurutku, jadi netizen mikir nih Saka kenapa menghilang gitu. Bahkan udah disamperin pun dianya nggak muncul gitu. Tolonglah, kamu jangan ngikut-ikutin Aep ya. Bersuara terus menghilang. Tolonglah, kita kasih ke nextnya. Terus. Yo, yes. Ini ramai lagi dari Radar Cirebon. Ada bantahan beberapa warga setempat gitu ya, yang mencoba menganalogikan keterangan dari Mel-Mel. Dan ini berikut bantahannya bahwa keterangan Mel-Melnya katanya tidak masuk akal. Emang seperti apa sih ceki-ceki wow? Play. Lihat di YouTube ya Pak. Lihat di YouTube kakak. Kejadiannya tapi kalau kita tolong nggak kedengaran Pak ya, padahal itu Kalau mukulinya di sini, berarti kan dia ngeliatinnya posisinya kita sebelah sini dong. Mukulinya di sebelah sana, di jalan, dia bisa lihat dari depan. Mel-Mel, kata Mel-Mel. Iya, kalau saya lihat kesaksian si Mel-Mel kan kayak gitu. Dia mengendap-endap nonton kejadian sampai 1 jam, maksudnya dari sebelah mana? Tapi kenyataan dari Pak Ketua itu gimana Pak Ketua? Nah kalau katanya sih ya nggak masuk akal lah, jelas. Nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal. Soalnya jalur satu-satunya cuma dari situ ya ke sini, nggak mungkin dari sana. Dari sana mentok. Mentok. Mudah-mudahan teman-teman media bisa mengungkap semuanya lah biar cepat clear. Soalnya netizen ini, Makin pinter lah. bukan masalah makin pinter. Teman saya si Egiri Prapung jadi sasaran. Tahu yang kupingnya gede. Netizen kan pengennya ngarahnya dia. So kalau yang ditangkap si Egi Apung pasti netizen nggak bakalan protes. Pasti mereka setuju karena emang dari awal di framing si Egiri. Yang bolong itu ya. ya. Itu kasihan sampai orang katanya. Bapiko nggak tahu. Bukan geng motor Pak ya? Bapiko mah nggak tahu. Nggak tahu ya, bukan ya? Kalau ini sih ya Onak ya? Oke. Katanya tidak masuk akal. Karena lebih yang dipertanyakan mungkin posisi ngendap-ngendapnya di mana ya? Keterangan memang kan dia bilang mengendap-ngendap, mengintip gitu. Di sini ada beberapa warga gitu yang tadi bisa didengar sendiri, ternyata masnya adalah teman Egi Ripra alias Apung gitu. Yang kemarin jadi target man sama ini apa netizen gitu. Tapi ya juga sih aku kemarin mikirnya ngendap-ngendapnya di mana, sama yang paling aku pikirin tuh penerangan. Mengingat Ainus jurnalis Ainus pernah ke sana, terus ada beberapa konten kreator yang pernah ke sana, kondisi malam tuh gelap di kebun kosong situ tuh. Tapi nggak tahu juga ya, bisa dibilang Mel-Mel kalau berbohong nekat juga. Karena berani muncul ke permukaan lewat TV, channel berita lagi, TV One ya. Ya paling satu-satunya jalan buat membuktikan omongannya benar gitu kan, pas pada saat rekonstruksi dia hadir buat ngasih tahu nih waktu itu dia ngendap-ngendap di mana, ngintipnya di mana gitu. Sebelumnya dipanggil dulu pasti, dipanggil dulu diperiksa sebagai saksi keterangannya. Iya, harusnya kayak gitu ya. Yang jelas muncul bantahan. Jadi selain muncul bantahan soal kesaksian Aep, di sini juga kan ada muncul bantahan soal kesaksian Mel-Mel. Yang mana benar masih belum bisa dikonfirmasi. Silakan para netizen santuy people, gunakan insting kalian. Kita kasih ke next ya. Nih ya. Yes. Ini ada yang menarik dari BC Leaks. Dia tuh konten kreatornya nge-repost saat bapak produser juga bapak sutradara diundang sama Ibu Rosi ya, di acara Kompas TV.
dan nge-repost cuplikan saat menjelaskan soal royalti film, di mana produser Vina ini menjelaskan katanya keluarga Vina emang pasti dapat royalti. Terus ditanya kan, Linda dapat enggak? Oke, ada jawabannya. Cuma yang menarik nih, mungkin emang si Rinda karakternya ngehe atau kayak gimana, muncul di komenan. Walah. Muncul di komenan. Nanti kita play dulu sambil habis itu kita lihat komenannya. Emang karakternya ngehe kali. Ceki wow. Play. Pasti one day karena film ini masih lagi tayang, nanti satu hari pasti kita undang lagi ke Jakarta. Untuk mereka berhak dong atas royalti dari pembuatan film Bonus ini. ya, pasti. Linda? Keluarga Linda? Saya kan keluarga Linda kan tidak terlibat apa-apa di film ini. Jadi hanya khusus untuk keluarga Vina? Pasti, karena keluarga Vina terlibat dari, kita ziarah udah 2 kali, ditemani keluarga juga. Pasti keluarga Vina, itu poin nomor 1. Pasti, one day, karena film ini masih lagi tayang, nanti satu hari pasti kita undang lagi ke... Linda tidak ada kontribusinya di film ini gitu. Bahkan kemarin saat diwawancara pun dia merasa tidak terima gitu ya saat rekaman kerasukannya di attach atau dimasukkan ke dalam film gitu ya. Tapi lucunya kan saat ditanya wartawan atau ditanya Kang Deddy juga mengenai rekaman kerasukannya dia itu yang untuk dikaitkan dengan petunjuk sebagai penyidikan ini, dia bilang ya nggak bisa, nggak ingat apa-apa. Tapi saat ditanya soal rekaman itu dijadikan di film, dia harus izin gitu kan. Lu nggak punya rights di situ. Dalam artian lu tidak mengakui itu kan, gue nggak tahu apa, gue nggak ingat, tiba-tiba ada aja rekamannya gitu. Tapi saat dibawa ke film keberatan. Cuman yang paling anjing itu di komen sama Andi Malinda. Ini akunnya langsung, aku udah cek, nanti kita cek bareng-bareng lagi nih ya. Gue nggak ada gila-gila royalti beb katanya. Dengan ngehe dan gaya nyinyirnya gitu ya, dikomporin sama penonton sama komentar yang lainnya. 5 juta penonton, royalti 5 miliar loh katanya. Kemarin prediksi 15 dipanas-panasin ya. Bisa lihat banyak banget yang reply-nya. Ini ada dari Mike Kirana yang nyinyir juga. Dia udah dapat royalti dari keluarga. Tolonglah. Di seongkang-ongkang kaki seumur hidup ongkang-ongkang kaki kalau dapat segitu juga buat kontrakan, buka usaha, dikompor-komporin. Ini Andi Malinda, udah aku cek nih akun aslinya meluncur. Nih Andi Malinda Ibu Vino, bener ini akun aslinya, banyak postingannya bukan akun sehari 2 hari buat gitu, bukan peniru gitu. Bener emang kan biasanya kalau ada yang mengatasnamakan biasanya akun-akun palsu gitu kan. Sengaja komennya ngehe biar rame gitu. Lah dia mah enggak, emang beneran. Maksudku, aduh, balik lagi coba. Buat apa juga gitu kan? Gue nggak gila-gila. Lu berklarifikasi gitu ya. Ya udah ya, emang nggak dapet ya udah gitu. Maksudnya kayak apa ya? Yang aku tangkap sih moodnya kayak biarin gue nggak dikasih, gue juga nggak pengen juga gitu kesannya gitu kan. Kan ini ngomongin soal bisnis ya. Emang ngehe berarti ya. Padahal kalau misalnya dia mengacu sama omongannya sendiri kayak ya kan saya nggak inget apa-apa, jadi ya saya kalau dimintain keterangan juga saya nggak tahu apa-apa gitu kan. Harusnya kayak ya udah nggak peduli loh, toh juga itu anggapannya bukan suara bukan lu yang ngomong gitu kan. Iya kan, dianya nggak inget juga gitu. Dan sebenarnya kan wajar menurutku dia nggak dapat karena memang dia nggak berkecimprung atau nggak terlibat di dalam urusan filmnya ini gitu. Segala pakai gue nggak gila-gila royalti beb. Di akun ini aja re-upload lagi, aduh anjir. Iya tapi Bang, aku salfok loh karena dia ngikutin sebegitunya kasus ini loh. Walaupun katanya nggak akrab banget, tapi yang di channelnya Kang Deddy dia bilang iya kan saya nonton kemarin kakaknya Vina ngomongnya begini-begini. Berarti kan dia sangat-sangat menyimak gitu. Ya pengen tahu kali. Tolong lah. Linda, mana itu ayah Linda? Luncur lagi nextnya. Terus Ninyo, ada sedikit cuplikan dari pengacara yang sedang menyala bangku, Bapak Tony. Fullnya ada di YouTube-nya Pak Tony ya, pengacara Tony, silakan meluncur. Di sini sih Mama mau ngambil highlight saat Pak Tony menjelaskan. Jadi pihak penyidik juga meminjam handphonenya Suarsono atau Mang Bondol gitu, dan juga HP-nya Suparman. Kalau Ibnu enggak, karena Ibnu nggak punya handphone katanya. Aduh, si Ibnu lagi banyak fansnya loh, sumpah. Ibnu lagi banyak fansnya. Kita ceki-ceki wow. Play. Mempersilahkan seluas-luasnya untuk memberikan keterangan, tetapi penyidik juga ya meminjam handphone
Pak Suarsono dan handphone Pak Suparman karena Ibnu ini nggak punya handphone. Silakan, mungkin tujuannya apakah mau dicari bagaimana, silakan, karena tadi ada komunikasi dulu ya. Peggy Setiawan minta Pak Suarsono Bondol itu untuk bekerja 2016 karena Peggy Setiawan sebelum kejadian ada di Bandung kan. Kemudian 21 Agustus berangkat. Lebih bagus kalau itu terungkap lewat operatornya. Berarti memang Peggy Setiawan ada di Bandung. Intinya kami mendukung. Semakin diungkap, semakin kelihatan karena kami ini menyampaikan yang sebenarnya. Nah, harusnya sih bisa ya dari providernya ya. Kalau sekarang bisa dari cloud, kalau udah HP-nya udah canggih-canggih, kalau handphone jadul itu bisa dari providernya dilihat kok log SMS-nya, log panggilannya gitu, isinya kayak gimana. Bisa, harusnya bisa ya. Cuman jadi salfok sama Inu. Iya. Kasihan Bang Ibnu. Pantas banyak netizen yang ngefans sama Bang Ibnu, tadi polos jujur, banget, sederhana gitu ya. Apa kita bikinin Ibnu Core nanti, tolonglah. Tapi selain handphone dipinjam juga ada update lagi nih dari Pak Tony meluncur. Nio, ini highlight juga. Balik lagi ya, pengen nonton full, lihat meluncur ke channel YouTube pengacara Tony, di situ ada fullnya. Ada caption dari Pisangku Belum Masak ya, diri pesulang. Usai ketiga teman Peggy diperiksa penyidik, akan ada 2 orang saksi lagi dari temannya Peggy yang akan diperiksa. Ya katanya ini sinkron. Jadi Peggy itu sebagai pembelaan menyebutkan 5 saksi. Oke. Silakan tanya 5 orang ini, dia sebagai saksi bahwa saya ada di Bandung, kurang lebih begitu nanti kita pay juga ya, jelasin gaknya. 3 diantaranya itu yang dibawa ini, gitu kebetulan. Ceki. Play. Oke, ini dimulai dari pukul berapa nih Pak untuk proses penyidikan sendiri Pak? Pemeriksaan ya. Tadi dimulai habis maghrib ya, 6:30 ya, karena tadi sholat ya, sampai selesai sekarang pukul 22.30 ya. Oke, masing-masing saksi apakah dalam satu ruangan atau berbeda ruangan? Berbeda. Ya, jadi satu saksi satu ruangan, satu saksi. Ibnu di ruangan sebelah sana, kemudian Pak Suparman di ruangan sebelah sini kiri. Ya, jadi dipisah-pisah. Oke, berarti apakah betul ini setiap satu saksi didampingi 4 kuasa hukum, tetapi yang di dalam ruangan hanya diperbolehkan 2 kuasa hukum, seperti itu? Iya. Jadi mengingat di dalam juga sama saja lah 1-2, jadi kami tidak masalah ya. Tapi itu sudah luar biasa ya, diperbolehkan meskipun itu saksi ya. Memang dalam hukum yang berhak didampingi pengacara itu, penasihat hukum itu adalah tersangka. Tetapi juga tidak ada larangan kalau saksi itu tidak boleh didampingi kan. Itulah yang membuat saya meminta agar didampingi kan. Jadi tadi untuk Mas Suarsono didampingi saya pribadi sendiri. Nah, untuk Mas Ibnu didampingi Ibu Sri dengan Pak Jeki. Nah, kemudian untuk Pak Suparman didampingi oleh Pak Suparman lagi. Ya. Itu. Bang, berarti yang 30 pertanyaan itu untuk Bondol berarti ya? Iya, itu untuk Bondol. Dan untuk Ibnu hampir sama ya? Iya. 30. Enggak, Ibnu itu 35. 35. 3 pertanyaan. Iya. Kalau untuk Pak Suparman? Pak Suparman hampir sama sih, 33 sampai 35 ya. Karena pertanyaannya posisinya di Bandung ya, seputar itu. Dan satu lagi, ini yang luar biasa. Ternyata sinkron. Ada 2 saksi lagi yang memang teman kerjanya Peggy Setiawan itu muncul ya. Namanya Yadi sama Iwan. Ternyata bukan dari kami saja yang memunculkan saksi-saksi ya. Ternyata Peggy Setiawan sudah memunculkan nama-nama itu ya. Ya, jadi 3 ini yang sekarang ditambah 2 yang belum datang. Jadi 5. Jadi yang 2 itu sebenarnya sudah dipanggil cuma belum datang. Cuma menurut Ibnu yang 2 itu, karena kata penyidik Ibnu kenal tuh. Saya tanya, menurut Ibnu yang 2 itu memang teman kerjanya Peggy, tetapi pulang ya, lebih pulang duluan sebelum mereka ini datang gitu. Jadi artinya pulang berarti tanggal kejadian itu memang sudah di Cirebon ya. Nah, berarti penyidik di sini ya mengakomodir ya keterangan Ibnu
yang keterangan Peggy Setiawan ya, yang memunculkan nama-nama teman-temannya bahwa saya itu bekerja di Bandung. Ini loh teman-temannya muncul. Jadi kami berharap Peggy Setiawannya juga memunculkan nama-nama ini. Artinya ada 2 saksi yang akan diperiksa lagi, Pak. Ya, ada 2 saksi yang akan diperiksa lagi, yaitu teman kerja juga. Jadi kalau yang aku tangkep si 2 itu teman kerjanya yang di replace sama ini berarti Mang Bondol sama si siapa ini namanya Parman. Karena yang kenalnya si Ibnu itu jadi sebelum, jadi mungkin si 2-nya ini kalau yang aku tangkap ya, kalau salah 2 ini gue resign capek gitu, pulang gitu. Waduh, -2 nih slot kita nih. Telepon lah Mang Bondol sama Bang Parman. Waduh, untungnya ada kayak gini gitu kan. Maksudnya jadi dia punya pegangan buat pembelaan gitu, alibi buat pembelaan gitu. Jadi ternyata ada 5 nama yang di mention gitu. 3 diantaranya adalah 3 orang ini nih, Inu, Bang Bondol, sama Mang Parman. Yang 2 lagi sama Maman. Yang 2 lagi belum muncul ya. Oke, nah kita tunggu kabar kelanjutannya. Kan handphonenya sudah dipinjam, handphone Mang Bondol sama Mang Parman gitu. Kalau dari keterangan Pak Tony sih kurang lebih 3 hari ya pemeriksaannya, mungkin Senin atau Selasa nanti ada update lagi. Sampai kita tunggu kelanjutannya. Kita kasih nextnya. Nih ya. Nextnya highlight cuplikan dari YouTube channelnya Kang Deddy saat ngobrol dengan Pak Sauri yang katanya tukang warung nasi depan cuci mobil yang membantah keterangan Aep. Jadi pada saat tahun itu tukang warung nasinya ya ini Pak Sauri ini. Jadi sekarang nih kondisinya banyak warga-warga setempat yang dulu mengetahui kejadian yang memberanikan diri untuk speak up gitu kan. Ini kita lihat Bapak Sauri yang membantah keterangan atau kesaksian Aep. Ceki baca siapa? Bapak kenal sama Dede sama Asep apa namanya Aep? Aep kenal. Aep kenal kan? Nah, kemudian langganan Bapak makan di situ. Langganan. Kenal kan? Nah, Bapak kan pasti ingat yang ada kejadian yang Tina sama Eki. Ya kejadian sih ya, beritanya tahu. Oh iya, artinya kan gini loh. Selama Bapak dagang di situ, kan kemudian pas dengar ada berita bahwa ada Eki dan Vina ya meninggal lah di jembatan. Penyebab meninggalnya hari ini berdasarkan putusan pengadilan dibunuh, ya kan? Berdasarkan putusan pengadilan loh Pak, gitu loh. Nah sekarang kan orang nih ribut, ya kan? Bener nggak dibunuh? Yang bunuhnya siapa? Gitu loh, kan? Yang bunuh apakah yang sudah di penjara ini atau ada yang lain? Sekarang lagi tambah Peggy menjadi tersangka. Kan Bapak pasti ingat tuh, waktu kejadian itu Bapak jualan nggak? Jualan. Sampai jam berapa? Sampai jam 5. Oh, sampai jam 5. Ada nggak pernah Aep jam 9:30 malam beli rokok ke tempat Bapak? Ada yang sana jual rokok, Pak. Yang bener, Pak. Jangan bohong, Pak. Jaminan saya nggak jual. Bapak tahu nggak keterangan Aep yang di YouTube saya atau di berita-berita? Kalau Aep hanya sekilas ya. Beli rokok. Tuh, iya. Kan beli rokok di depan pencucian. Gitu kan? Kemudian ada motor lewat, dilemparin pakai batu, kemudian dikejar, dan saya lihat yang mengejarnya 8 orang, pakai motornya 4 orang, itu boncengan, dan yang mengejarnya itu diantaranya adalah Peggy. Saya tahu wajahnya. Nah, barangkali Bapak ingat. Kalau itu saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Iya. Oh, nggak tahu ya. Iya. Tapi dengar berita itu dengar. Kalau berita soal Aep saya nggak dengar. Bukan, kejadian Vina apa dengar? Dengar. Bapak waktu kejadian Vina itu malam itu nggak jualan sampai malam? Nggak sampai malam. Selamanya nggak pakai sampai malam, Pak. Kira-kira yang jualan sampai malam tukang rokok mana? Nggak ada di situ, cuma Madura. Yang Madura yang jualan sampai Alfamart. Ya Alfamart ya. Jadi, nah ini kalau begini terus nih bisa patah loh keterangan Aep, lo bisa kenal loh Aep keterangan palsu atau kesaksian palsu. Iya. Soalnya yang dia bilang tuh beli rokok di warung nasi katanya. Depan, iya di warung nasi atau warung depan tempat kerjanya dia. Dimana kalau menurut keterangan Bapak Sauri itu pada saat itu warungnya Pak Sauri. Sedangkan dia bukanya sampai jam 5 doang, nggak buka sampai malam gitu. Bahkan nggak jual rokok Jual rokok gitu. juga. Ya opsinya
Kalau dari Pak Sauri pada saat itu tahun itu yang jual rokoknya selain Alfamart, Indomaret ya warung Madura yang warna biru yang kemarin ada di YouTube Kang Deddy. Sedangkan kalau dicek dari warung Madura biru itu Gak sangat kelihatan. jauh posisinya. Aep, Anda sedang diburu netizen satu Indonesia, Aep. Aduh, si Iya. Aep teh kumaha tuh ini teh Aep mana mah? Mana udah dihubungi sama Kang Deddy nggak bisa katanya kan, susah dihubungi katanya kan. Masalahnya kan keterangan dia 8 tahun lalu tuh termasuk keterangan kuat loh. Dan ternyata begitu di cross check, nggak ada, saya nggak jual warung itu. Kamu teh beli di warung mana, Aep? Aep meresahkan si Aep teh liar. Mana susah dihubungi lagi. Aduh si Aep teh kenapa ini? Aduh, sambil nunggu netizen memburu Aep, kita meluncur ke lastnya deh. Yes. Nih ya. Yes. Lastnya kita agak bawa ke intermezzo sedikit kali ya. Yang jelas hasilnya mau apapun nih soal ending kasus ini ya, mau hasilnya bebas atau enggak, yang jelas yang aku tahu akan ada masalah baru, yaitu adalah masalah bapaknya Peggy dengan istri mudanya. Karena ya melalui YouTube channelnya Kang Deddy yang nggak sengaja akhirnya kebongkar bahwa belum cerai. Jadi ibaratnya ya nikah lagi tapi belum cerai dan si istri mudanya tidak tahu menau gitu. Ceki wow. Play. Telepon suaminya ada, mantan? Ada. Ada di Ibu dicatat? Ada nomor Oke, teleponnya. nah nomor teleponnya ada dicatat ya. Iya. Ya, nanti kita cari jalan. Setiap hidup pasti ada jalannya, Bu. Iya. Nomor telepon suaminya ada dicatat, suami mantan. Bu, cemburu nggak lihat si bapaknya udah punya Enggak. istri? Ya, belum mantan sih Pak, orang belum dicerai aja. Belum dicerai. Belum mantan? Kang Deddy, Sampai sekarang belum dicerai? Iya, masih ada ikatan. Masih belum dicerai? Belum. Tapi secara agama sudah cerai ya? Iya, Karena secara sudah agama, ditinggalkan. iya. Cuman dia masih Pak, kalau sebulan tuh masih ngasih. Masih ngasih? Ngasih 200 nggak banyak. Masih melaksanakan Itu kewajiban? sebulan, bukan ya? Ibunya masih melayani nggak? Ya gimana ya, ya orang namanya suami terpaksa lah. Oh, masih suka ketemu? Dia sering pulang. Emang suka kesini? Ya suka. Oh. Kalau setahun paling 2 kali 3 kali pulang. Berarti istrinya 2 dong sekarang. Kita bongkar-bongkar deh. Iya makanya. Oh, istrinya 2. Aduh, ini Pak Rudi ini ngalahin saya. Saya satu aja nggak punya, Pak Rudi 2. Wow. Tapi ibu kenal sama istrinya Pak Rudi? Nggak pernah kenal. Nggak pernah ketemu? Nggak. Suka cemburu nggak istrinya Pak Rudi? Nggak tahu. Nggak Karena saya tahu. juga nggak kenal. Tapi kayaknya lebih demen sama itu ya, karena lebih muda ya? Barangkali. Karena lebih muda. Lebih muda. Lebih muda, lebih bohai. Tapi kan 200 masih suka ngirim. Ya, buat ngasih makan anak sih ya. Jadi waktu itu ibu telepon. Iya. Waktu ibu telepon, kemudian bapaknya jawab apa? Jawab, masa sih kan Peggy ada di sini, waktu kejadian Peggy nggak ada. Ya nggak tahu, bilangnya kayak gitu. kata saya. Bilangnya kayak gitu ya? Iya. Oh, Peggy ada di sini kejadian ya. Habis itu nggak ada lagi Nggak kan? ada lagi, udah. Adem aja. Adem, muncul-muncul sekarang. Iya. Jadi minimal nih bininya pas begitu beres masalahnya, sini dulu belum beres nih gitu. Jadi selama ini kamu pulang setahun 2 kali tuh buat dengokin orang tua, ternyata kamu ketemu istri tua gitu. Masih dilayani lagi kan katanya ya. Jadi kalau aku nangkepnya mencocokologi memasuk akalkan aja lah, ini memaksain masuk aja ya. Agak masuk akal. Kemarin kayak ada seolah menutupi, yang satu bilang anaknya bilang ini kan apa namanya biar nggak ketahuan istri muda. Terus ada yang bilang juga nama gaul gitu kan si Peggy-nya ya mungkin mau menutupi borok bapaknya. Iya ya, jadi masuk akal ya. Karena belum cerai posisinya. Kalau cerai kan ya udah masing-masing mungkin kayak gitu. Dan itu pun dan yang menurutku lebih parahnya tuh masih berhubungan gitu, pulang masih melayani. Ya gimana? Dia terpaksa namanya suami. Itu menurutku poin itu ya, kalau misalkan dia belum cerai itu masih menafkahi. Oke, ini masih suka pulang. Yang ngemprut dong pas. Tolonglah. Ini Kang Deddy bisaan aja nih. Bapaknya Peggy, Anda kasus ini selesai, Anda belum beres dengan rumah tangga Anda ya. Tolonglah. Habis ya. Sampai kita nunggu kelanjutannya seperti apa nih. Semoga ada titik terang, semoga ada ending atau finishnya ya, biar tuntas tas. Ganti ngawal kasus baru.
Sekarang kita menuju ke setting di Super Thanks. Lucur. Cus. Yo. Yes. Super Thanks kita kali ini the one and only nih. Sekarang Dari- jadi sering muncul nih Kakak Saninata, mantap. Dari Kakak Saninata. Sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Mending amprokin semua terus suruh berargumentasi sampai jotos-jotosan dah katanya, lama-lama puyeng sendiri. Mending kayak ini 1 2 3 4. Tah, sok ngobrol. Mana yang bener gitu. Lihat. Next dari Syah. Numpang lapak kakak nyomang Aep lagi OTW Korsel buat oplas tuh karena takut digebok orang-orang se-Indonesia. Aep meresahkan deh. Nextnya dari Be Passion. Be Passion. Hatur nuhun samang sulna teteh kan ya. Rajis Official. Saking banyaknya orang-orang baru yang bermunculan dan tidak diperlihatkannya CCTV Indomaret dan Alfamart yang dekat lokasi kejadian, saya semakin yakin ada orang kuat di belakang kasus ini. Jadi mungkin Aep dan Melmel ini mungkin utusan orang kuat itu agar netizen berpikiran ini ulah geng motor. Si Prajas mah suka begitu. Ada Ewi yang emot doang, Tuan Nugroho malam Kasaninata numpang lapaknya untuk berkomentar kalau Aep menghilang. Fix berarti si Aep ini terlibat dengan kasus ini katanya ya. Makanya dia menghilangkan jejak terlebih dahulu dan biar tidak tertangkap atau tidak memberikan kepalsuan keterangan lagi nih katanya. Edi Rompis. Numpang lapak Kak, horor ya, ngeri itu. Horornya negeriku. Horornya negeri. Aduh. Maaf, matanya siwer. Jack Titanic, iya bener cantik emuh lagi ya Allah tolong. Gesta Keban setuju sama kata Saninata. BTW Nyomang, tahu nggak kenapa aku demen nonton radio santuy? Kenapa Cik? Soalnya berasa kayak nongkrong bareng walaupun ngobrolnya nggak dua arah. Tiap hari ada update dan cerita walau yang puyeng nyari bahannya Nyomang. Liur, jangar kanu babatok. Terus seneng juga karena ngelihat Nyonya ada temen ngobrol ngebahas apapun. Kayak diriku sendiri yang seneng kalau pasangan bisa diajak ngobrol kayak Nyomang gini. Saya terus warga Santi People and Family of Four-ku. Wow, terima kasih hatur nuhun. Nextnya dari Jamatsi. Slay satu. Nyomang udah dengar belum yang di KDM pengakuan penjual nasi yang di depan? Barusan ya. Infonya anak Pak RT. Nah itu tadi udah di-play ya. Jadi curiga nggak sih katanya apa mungkin Pak RT jual nama para terpidana demi melepaskan anaknya? Kenapa Pak RT harusnya tahu ya kondisi lingkungannya dan juga tahu lingkungan pergaulan anaknya, tapi kenapa yang lepas cuma anaknya? Kita nggak bisa berspekulasi kan, harus menanyakan ke Pak RT-nya. Ya walaupun susah dihubungin. Lasas dari Dinda Apriliani. Numpang komen Kak, aku sependapat Aep, Linda, Melmel sama Saka juga, mereka semua dikumpulin dalam satu ruangan terus mereka semua dites pakai lie detector. Jangan lupa live biar transparan. Aku kemarin pengen banget Linda muncul karena aku merasa antara percaya dan tidak percaya dengan kerasukan. Setelah dia muncul aku semakin yakin untuk tidak mempercayai kerasukan itu. Atur nuhun Nyomang, sami-sami dan habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santi kita Saninata yang sudah memberikan super teks pada kita dan juga memberikan ruang kepada satu people yang lalu berkome-kome, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa, Nyonya Dan. Ngomong kayak ada dan mochi. Dua tapi makak, cabut dulu dan ciao.